Sebentar, ini angkatan 22. Terima Ya, kasih Pak Bu, Hasim Azhari. izin Monggo. share screen ya Bu ya. Oke, baik. Bisa kelihatan kan Bu ya? Hmm. Mungkin masih berproses nih, Pak. Sebentar, kita tunggu dulu. Atau sambil menunggu share screen mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu, tidak apa-apa ini, Pak Hasim. Ya, terima kasih Ibu Rizka dan mohon maaf untuk waktunya. Oke, ini apa? Terkendala koneksi internet. Ya, sepertinya begitu. Oke, untuk share screen. Cek Pak Hasim, terpental atau bagaimana ini? Oh, bisa dilompati dulu, Bu. Cepun Pak, dilopati dulu saja, nggih, Pak Hasim, nggih. Ini Lanjut aja yang ada, kalau belum bisa. Baik, karena ini juga. jadi ada orang tua yang susah. Oh, oke. Halo Pak Hasim. Sudah ya? Iya Bu, Oh, sudah bisa nyangkut lagi. sudah ya. Oh Eh, maaf, maaf. ini, nggih. Oh ya, udah, oke. Nggih, monggo bisa langsung di USG-nya, Pak. Oke Bu. Jadi Hmm. di indikasi SK-nya itu ada tiga. Yang pertama belum optimalnya registrasi arsip di KUA, yang kedua belum adanya layanan informasi digital di lingkungan KUA, yang ketiga belum optimalnya bimbingan keluarga sakinah dari sisi pengelolaan keuangan bagi keluarga muslim. Kenapa kok yang nomor satu belum optimalnya registrasi arsip di KUA? Karena banyak chatting yang ternyata keluarganya banyak yang dikasih ataupun lain sebagainya, sehingga perlu adanya percepatan dalam pencarian data pernikahan orang tua ataupun wali dari setiap chatting yang mau mendaftarkan. Itu di saya kebanyakan hampir menunggu 1 hari. Jadi karena berkasnya terlalu banyak sehingga untuk mencari pun agak susah. Untuk diagram sebelumnya yaitu pertama dari SDM-nya tidak adanya panduan pengarsipan dan kurangnya SDM tentang pengarsipan. Jadi banyak operator yang di sini itu belum paham dan belum mengerti tata cara pengarsipan yang benar tentang pernikahan. Terus untuk materialnya itu media yang kurang memadai, sehingga pernah dicoba dengan media yang ada ternyata emang tidak memadai dan tidak bisa untuk sistem terus menerus. Karena apa? Karena tidak ada evaluasi, yaitu tidak ada evaluasi kearsipan yang konsisten. Dan untuk lingkungannya itu lambatnya pencarian data pernikahan bagi catin ataupun wali catinnya. Adapun gagasan ide atau penyelesaian masalah, yang pertama saya di sini mengambil 5 untuk gagasan kegiatannya, yaitu mengorganisasi panduan pengarsipan di KUA yang mana langkah-langkahnya itu mencari referensi tentang arsip yang sesuai dengan PMA, mengumpulkan panduan tentang pengarsipan di tempat kerja, dengan terakhir merangkai panduan arsip sesuai prioritas sehingga ada panduan resmi dalam KUA tentang pengarsipan. Yang kedua itu gagasan ataupun idenya yaitu menerapkan standarisasi penanaman dan klasifikasi dokumen. Jadi banyak klasifikasi ataupun dokumen yang mental-mental. Jadi ada yang sekian sehingga sehingga perlu adanya penerapan standarisasi penanaman dan klasifikasi dokumen. Langkah-langkahnya membuat list dalam arsip tempat kerja. Yang kedua menata dan mengolongkan nomor dan nama untuk arsip pernikahan. Yang C memberikan kode dalam setiap kelompok arsip. Untuk gagasan ide yang ketiga yaitu adanya pelatihan staf tentang pengarsipan. Karena apa? Karena SDM-nya kurang memahami dan kurangnya evaluasi. Sehingga langkah-langkahnya itu memberikan panduan pengarsipan untuk rekan kerja, yang kedua mempelajari dan memahami pentingnya arsip di lingkungan kerja, yang ketiga melaksanakan arsip di lingkungan
konsultasi dengan kepala bisa dan akan bisa terrealisasikan untuk penerusnya. Yang kedua itu mendiskusikan dengan atasan dan rekan kerja. Yang ketiga menentukan media apa yang akan digunakan bersama atasan dan rekan kerja. Yang terakhir yaitu evaluasi berkala untuk staf KUA ataupun langkah-langkahnya itu melakukan evaluasi akan masukan atasan dan rekan kerja. Yang kedua memperbaiki data arsip yang dirasa kurang dalam lingkungan kerja, dan yang terakhir meningkatkan personality dalam arsip di lingkungan kerja. Oke, baik. Terima Terima kasih Bu. kasih Pak Hasim, nggih. Nggih, terima kasih. Nanti ada beberapa catatan. Nggih, Terima saya kasih review Bu. di nggih, setelah selesai. Nggih. Monggo bisa stop share. Berikutnya saya beri kesempatan pada Pak Hidayatullah. Persilahkan. Nih, sudah tampil Pak. Monggo bisa dibacakan isunya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hidayatullah, pengguna ahli pertama di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Setelah saya melakukan diskusi dengan Kepala KUA dan juga beberapa pegawai senior, saya menemukan 5 core issue yang ada di Satker saya. Yang pertama, yaitu kurangnya sosialisasi pendaftaran nikah melalui aplikasi nikah mandiri. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menelusuri arsip pernikahan disebabkan oleh sistem yang belum digital. Yang ketiga, informasi mengenai pengumuman kehendak nikah belum tersampaikan secara efektif. Yang keempat, sosialisasi mengenai ketentuan kelengkapan berkas pendaftaran nikah belum terlaksana secara optimal. Dan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu kurangnya pemahaman tentang keabsahan dan urutan wali dalam pernikahan. Untuk core issue tersebut kemudian saya berikan skor dan mendapatkan peringkat 1, yaitu informasi mengenai pengumuman kehendak nikah belum tersampaikan secara efektif. Yang selanjutnya saya lakukan analisis melalui identifikasi USG. Yang pertama yaitu informasi mengenai pengumuman kehendak nikah belum tersampaikan secara efektif. Kemudian yang kedua, sosialisasi mengenai ketentuan kelengkapan berkas pendaftaran nikah belum terlaksana secara optimal. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang keabsahan dan urutan wali dalam pernikahan. Dari kesimpulan hasil USG tentang core issue yang ada, maka core issue yang utama yang perlu diselesaikan setelah saya komunikasi dengan kepala KUA dan pegawai senior, yaitu informasi mengenai pengumuman kehendak nikah yang belum bisa tersampaikan secara efektif. Adapun fishbone diagram yang pertama yaitu terkait dengan orangnya atau manpowernya, terbatasnya waktu pegawai KUA untuk melakukan pengumuman. Kemudian yang kedua, pegawai KUA kurang paham tentang peraturan dan alur prosedur pendaftaran nikah, bahwa pengumuman kehendak nikah itu juga termasuk dalam alur pendaftaran nikah atau pelaksanaan pernikahan yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018. Kemudian terkait dengan materialnya, yaitu belum adanya tempat pengumuman yang efektif. Pengumuman hanya dilakukan melalui papan informasi dan juga melalui dari mulut ke mulut atau mouth to mouth, sehingga penyampaiannya kurang dapat menjangkau kalangan yang luas. Kemudian ini juga masih terpaku pada metode yang lama dan belum optimalnya peran media sosial media, karena di tempat saya bekerja sekarang memang belum mempunyai media sosial satupun, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian Melunya KUA juga berperan sebagai lembaga penyelenggara pernikahan dan juga memiliki keterbatasan dalam melakukan pengumuman kehendak nikah, sehingga akibatnya informasi mengenai pengumuman kehendak nikah belum bisa tersampaikan secara efektif. Gagasan kegiatan yang akan saya lakukan terkait dengan pengoptimalan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial,
Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait dengan peran KUA dalam pengumuman kehendak nikah, yaitu dengan langkah menentukan tujuan dan rencana kegiatan, menyampaikan rencana kepada pimpinan dan mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari pimpinan. Kemudian bekerja sama dengan pegawai KUA senior terkait pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Yang ketiga, pembuatan media sosial KUA Kecamatan Patimuan dengan langkah-langkah membuat beberapa media sosial yang relevan, menentukan desain dan pamflet pengumuman, serta memasang pengumuman fisik dan juga mengupload pengumuman secara digital di media sosial. Kemudian pembuatan jadwal sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengumuman kehendak nikah juga termasuk dalam rangkaian pendaftaran kehendak perkawinan. Jadi tidak hanya antara adanya pendaftaran dan juga bimbingan perkawinan, tapi juga ada pengumuman perkawinan yang bertujuan ketika ada hal-hal yang tidak pas dari sepasang pengantin tersebut atau dari walinya bisa disampaikan kepada KUA. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan, yaitu mengecek kekurangan dan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, mempelajari setiap kesalahan yang terjadi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf, Bu, masih mute, Ibu. Terima kasih. Bu Rizka ini sebentar lagi selesai. Ya, sebentar lagi. Ini masih ada 3 lagi. Siap. Nggih. Eh, Oke. Mas, ruangnya mau dipakai? eh saya buatkan breakout saja ya. Oh iya. Oke. Ini bisa saya lanjutkan ya, Mas ya? Nanti tak info ke peserta dan Pak Falak. Bentar. Oke. Oke, baik. Nggih, monggo berikutnya Bu Hidayatun Murtafiah. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Saya izin share screen. Nggih, baik. Setelah istirahat itu. Ya, sudah terlihat nih. Nggih, sudah. Langsung saja, perkenalkan saya Hidayatun Murtafiah, penyuluh agama Islam ahli pertama dari KUA Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Saya menemukan 5 isu yang terdapat pada wilayah kerja saya, yakni di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil diskusi saya bersama rekan-rekan penyuluh yang lain, yang pertama akan diidentifikasi melalui pendekatan APKL pada tabel berikut. Saya sampaikan dari isu yang mendapatkan peringkat paling bawah, yakni 1, belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana kepenyuluhan. Ini mendapatkan peringkat kelima. Kemudian selanjutnya pada peringkat keempat itu rendahnya partisipasi masyarakat untuk meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya isu yang mendapat peringkat ketiga yaitu minimnya partisipasi remaja dalam kegiatan kepenyuluhan agama. Lalu pada peringkat kedua yaitu rendahnya kesadaran remaja sekolah tentang praktik beragama. Lalu selanjutnya pada peringkat pertama yaitu belum adanya media penyuluhan agama yang interaktif bagi remaja. Nah, isu ini mendapatkan skor paling tertinggi yaitu 18 karena menurut saya isu ini sangat aktual, mendesak dan berdampak luas dan ini juga merupakan isu yang menjadi isu yang menyebabkan isu-isu lainnya ya, seperti minimnya partisipasi remaja dalam kegiatan penyuluhan agama dan juga isu rendahnya kesadaran remaja sekolah tentang praktik beragama. Di wilayah kerja saya ini. Oke, lanjut identifikasi dengan pendekatan USG itu yang pertama minimnya partisipasi remaja dalam kegiatan kepenyuluhan agama ini mendapatkan peringkat ketiga. Kemudian rendahnya kesadaran remaja sekolah tentang praktik beragama ini mendapatkan peringkat kedua.
Lalu belum adanya media penyuluhan agama yang interaktif bagi remaja mendapatkan peringkat pertama. Sehingga kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG ini, core isunya yaitu belum adanya media penyuluhan agama yang interaktif bagi remaja. Kemudian Selanjutnya, diagram. eh, menggunakan diagram fishbone dalam menggunakan kategori 4M yang meliputi pertama manpower atau sumber daya manusia, yakni remaja yang mulai kurang tertarik dengan metode penyuluhan ceramah atau satu arah yang selama ini dilakukan dalam wilayah kerja saya oleh penyuluh-penyuluh. Yang kedua, belum cakapnya SDM penyuluh yang menguasai media penyuluhan interaktif. Lalu untuk kategori yang kedua yaitu material, yang pertama belum tersedianya media atau aplikasi penyuluhan yang interaktif, lalu kurangnya referensi konten atau aplikasi penyuluhan yang interaktif. Selanjutnya kategori metode penyuluhan terhadap remaja masih bersifat ya, stigma di kalangan remaja bahwa penyuluhan itu adalah hal yang membosankan. Kemudian lebih menariknya akses media sosial di kalangan remaja. Oke, lanjut ke Baik. gagasannya. Dari penyebab masalah yang terdapat pada diagram fishbone tersebut, gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisisnya adalah meningkatkan media penyuluhan agama yang interaktif bagi remaja. Terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, berkonsultasi Bacakan kepada saja ya, atasan dan Bu. Dibacakan gagasan kegiatannya saja nih. Oke. Yang pertama, berkonsultasi kepada atasan dan rekan penyuluh. Kemudian gagasan kegiatan yang kedua, mencari referensi yang relevan terkait pembuatan media penyuluhan digital. Lalu gagasan kegiatan yang ketiga, menyusun rancangan materi penyuluhan untuk remaja. Lalu selanjutnya, membuat dan menyebarkan media penyuluhan interaktif melalui platform yang relevan untuk remaja. Lalu gagasan kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi efektivitas media penyuluhan. Ya, Ya, cukup baik. sekian. Oke, Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya bisa di stop share, nggih. Saya beri kesempatan pada Bu Istihatul Jannah. Mungkin nanti terakhir Pak Hanfudi. Monggo Bu Istihatul Jannah. Belum gitu, Pak? Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiatul Jana. Macet. Ya, ini mantul ya suaranya. Suaranya mantul, Ibu. Utamanya sebentar, Bu. Pertama yaitu adalah belum optimalnya pemanfaatan. Oh, ini mungkin ada dua orang yang duduk berdekatan ya, Bu. Iya, Ibu, sama-sama lacak. Ya, Pak, pindah sebentar. Mungkin pindah lokasi dulu saja, Bu. Sama-sama pas dipanggil. Nggih, sampun. Ya. Perkenalkan, nama saya Istiatul Jana. Jabatan saya sebagai guru ahli pertama pendidikan Pancasila di MTS Negeri 4 Tegal. Ya, langsung dibacakan isunya saja, Bu. Isu yang pertama yaitu rendahnya kesadaran siswa terhadap peraturan tata tertib di MTS Negeri 4 Tegal. Jadi Ibu, sekolah saya itu letaknya di kaki Gunung Slamet, sehingga lokasi sekolahnya itu berada di tengah-tengah hutan-hutan, sawah-sawah seperti itu. Nah, anak-anak untuk sekolah saja itu istilahnya sudah alhamdulillah kayak gitu. Apalagi untuk kesadaran siswa mematuhi tata tertib sekolah, sehingga tata tertibnya masih sangat longgar. Yang kedua, minimnya partisipasi siswa dalam pelaksanaan demokrasi di MTS Negeri 4 Tegal. Nah, pada saat saya mengajar, saya menyeletup
kepada siswa. Apakah siswa tahu kepanjangan luber jurdil seperti itu? Siswa banyak yang tidak tahu Ibu tentang kepanjangan itu. Nah, ternyata guru PPKN sebelumnya itu tidak linier. Jadi PKN diajar oleh guru PAI di sini, sehingga pemahaman siswa terhadap pendidikan Pancasila itu masih kurang karena yang ngajar tidak linier. Nah, terus yang keempat, kurangnya literasi digital kewarganegaraan dalam bermedia sosial. Dan yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, Oke, alhamdulillahnya di sini sudah ada WiFi Ibu, sehingga bisa jalan pemanfaatan teknologi ini. oke, lanjut ke Oke. USG-nya. Ya, USG-nya ada 3. Yang pertama, rendahnya kesadaran siswa terhadap peraturan tata tertib. Yang kedua, minimnya partisipasi siswa dalam pelaksanaan demokrasi. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kesimpulannya dari analisis isu di atas, yang perlu diselesaikan adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Pancasila. Oke, untuk fishbone diagramnya. Ya, fishbone diagramnya. Ya, ini. Yang pertama yaitu dari sumber daya manusianya, kurangnya kompetensi digital guru karena kebiasaan guru di sini itu mengajarnya konvensional seperti metode ceramah dan menulis seperti itu. Terus yang kedua, minimnya pelatihan TIK. Guru TIK di sini saja itu diajar oleh guru SKI, Bu. Ya, terus yang kedua, kurangnya konten digital karena seringnya menggunakan mengajar konvensional, ceramah, menulis seperti itu. Terus keterbatasan sarana dan prasaranya. Kelasnya sendiri itu minim fasilitas, cuma ada meja, kursi, papan tulis seperti itu. Terus dari milieu atau tidak adanya dukungan tidak ada dukungannya dari sekolahan karena sekolahnya di gunung, jadi sarprasnya masih sangat minim seperti itu. Oke, kemudian gagasannya, Bu. Nah, untuk gagasan ide memecahkan masalah di atas, saya mengambil pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media visual interaktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di MTS Negeri 4 Tegal. Gagasan kegiatannya yang pertama, pengenalan aplikasi Canva kepada siswa. Yang kedua, pembuatan akun dan pelatihan singkat terhadap siswa. Terus yang ketiga, nanti ada penugasan proyek kepada siswa untuk membuat desain poster sesuai yang tema yang ditentukan. Dan yang keempat, nanti siswa akan mempresentasikan dan diskusi di kelas. Dan yang terakhir adalah refleksi atau penilaian. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, matur suwun, Bu. Untuk yang terakhir, saya beri kesempatan pada Pak Hanifuddin. Baik, terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Izin share screen. Udah muncul ya, Bu? Oke, sudah. Monggo bisa dibacakan untuk isunya. Terima kasih. Setelah kemarin 2 hari saya melakukan identifikasi bersama dengan Pak Kepala KUA dari KUA Kecamatan Purwokerto Barat dan juga rekan-rekan penyuluh agama Islam di Purwokerto Barat, maka dapat disimpulkan di KUA Purwokerto Barat memiliki core isu diantaranya yang pertama adalah rendahnya minat masyarakat mengikuti penyuluhan agama di KUA, kemudian kurangnya pemahaman generasi muda terhadap ajaran Islam yang moderat, kemudian yang ketiga minimnya kolaborasi antara penyuluh dan tokoh pemuda di lingkungan sekitar, yang keempat minimnya ketersediaan media dakwah digital di KUA, diantaranya IG, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Yang kelima, tidak adanya ruang khusus untuk layanan konsultasi keagamaan remaja di kantor KUA.
dari identifikasi core issue tersebut dapat saya ringkas kembali dengan analisis isu USG, yaitu mengambil 3 isu yang memiliki peringkat tertinggi, di mana dari analisis USG tersebut didapat bahwa peringkat pertama untuk core isu yang terjadi di KUA saya yaitu minimnya ketersediaan media dakwah digital di KUA, baik itu IG, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap ajaran Islam yang moderat. Yang ketiga, rendahnya minat masyarakat mengikuti penyuluhan agama di KUA. Maka dari kesimpulan hasil analisis isu tersebut melalui pendekatan USG dan APKL, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah minimnya ketersediaan media dakwah digital di KUA, baik dari lewat IG, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Untuk analisis penyebab core issue melalui diagram fishbone dapat ditarik kesimpulan atau ditarik penyebab dari masing-masing penyebabnya, mulai dari sumber daya manusianya, di mana yang menjadi titik pentingnya yaitu belum ada tim khusus pengelolaan konten. Kemudian dari segi materialnya yang ditekankan yaitu minimnya template desain atau tema visual untuk konten dakwah. Kemudian dari metodenya belum ada SOP atau pemanfaatan media digital untuk dakwah. Sedangkan dari lingkungannya ini nggak terlalu berpengaruh. Kemudian untuk gagasan atau ide penyelesaian masalahnya bisa saya angkat atau saya buat, yaitu yang pertama dengan cara membuat akun media sosial resmi KUA, baik itu Instagram, YouTube maupun TikTok. Saat ini yang sudah berjalan yaitu pembuatan akun IG, YouTube, dan TikTok. Nanti disusul paling tambahan untuk Facebook. Kemudian yang kedua, menyusun tim kecil pengelolaan konten dakwah digital, di mana nanti isinya ada dari penyuluh, ada dari penghulu CPNS, maupun nanti dari tim staff yang memang mempunyai kapasitas untuk bisa mengedit dan mengelola konten. Kemudian yang ketiga, melakukan produksi konten dakwah yang ringan dan inspiratif. Yang keempat, menyusun kalender konten dakwah biar jadwalnya dan jam-jam atau hari-hari untuk uploadnya sudah ada dan terstruktur, sehingga tidak lagi namanya kosong atau tidak ada konten sama sekali yang diupload di media sosial. Kemudian melakukan promosi dan ajakan follow akun media sosial ke masyarakat sekitar, baik itu masyarakat yang langsung datang ke KUA, kita arahkan untuk bisa atau mau memfollow akun KUA, seperti itu. Oke, Demikian baik. tadi penjelasan core issue yang saya temukan di KUA Purwokerto Barat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, jangan di stop share dulu. Oh iya. Nggih, Review dulu. nggih, ini yang terakhir nggih Pak Hanifuddin dulu, nanti saya berikan review untuk setiap peserta. Ini kan tadi apa namanya tersedianya media dakwah nggih. Nggih, berbasis digital, Bu. Gagasannya sudah cukup inovatif, namun nanti untuk apa namanya mungkin saya bisa memberikan saran nggih nanti untuk judul yang sesuai dengan isunya. Tadi kan minimnya ketersediaan media dakwah digital gitu nggih. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa untuk kata digital ya itu bukan sebagai masalah, tapi digital digitalisasi itu nanti adalah penyelesaiannya. Ya, jadi lebih nanti kalau bisa memberikan saran nanti untuk judul jika memang core isu ini nanti mau diangkat menjadi mau di apa menjadi rencana aktualisasi nanti bisa seperti ini Pak, optimalisasi media dakwah digital sebagai sarana penyuluhan seperti itu. Ya, jadi nanti untuk semuanya saja nah, di core isu ya atau di isu-isu yang muncul itu kata digital nanti mohon direvisi ya. Misalkan Pak Hanifuddin itu ya nanti minimnya variasi media dakwah cukup seperti itu saja karena nanti untuk dakwah digital ada sebagai penyelesaiannya. Jadi biar ada agak ada sinkron gitu ya antara core isu yang dimunculkan dengan penyelesaiannya. Ya, itu mungkin Pak Hanifuddin, terima kasih kita share. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kemudian
Yang pertama tadi ada Pak Aulia tadi, nggih. Nah, tadi yang kurang, nggih, itu tadi kan isunya masih em, kurangnya minat dalam bahasa Arab. Minat ini siapa? Kan nanti dijelaskan nggih, lebih spesifik. Memang minat murid ya. Sekarang kan nomenklaturnya kan kembali ke murid, nggih, Murid setelah ya. dulu ke didik, nggih. Kemudian untuk penyebab krusial nanti bisa diberi tanda. Ini tadi peningkatan minat dan belajar bahasa Arab melalui program Arab Fun dan interaktif ya. Nah, kemudian tadi ada langkah-langkahnya adalah pelatihan ya. Sekali lagi kalau pelatihan itu karena ada kaitannya dengan ketersediaan dana atau anggaran, nah nanti bisa bisa diganti dengan kata yang lain seperti berbagi informasi atau mungkin lebih kerennya sharing knowledge. Nah, itu kan atau tutor sebaya ini cukup bagi yang sudah bisa nanti disampaikan kepada yang belum punya pengetahuan. Nah, itu kemudian tadi Pak Bayu itu nggih kurangnya fungsi layanan ya. Jadi ini lebih ke layanan keseluruhan di KUA nggih. Nah, nanti tadi kan gagasannya kan macam-macam tadi ya. Nah, ada informasi medsos, ada juga bimbingan sosialisasi. Jadi kalau saya bisa memberikan saran ini nanti ini Pak untuk penyelesaiannya, gagasan penyelesaiannya atau nanti bisa jadi judul RA-nya adalah edukasi pelayanan KUA. Nah, baik secara offline atau online. Jadi kan yang secara online atau daring itu nanti dengan pemanfaatan medsos, kemudian nanti yang secara offline dengan sosialisasi atau bimbingan. Oke, itu untuk Pak Bayu. Kemudian Bu Rahma tadi, nggih, Bu Rahma tadi belum tersedianya media untuk persamaan persepsi ya atau apa SOP tadi nggih. Nah, untuk gagasan kegiatan tadi masih kelima isu yang muncul itu nggih Bu. Nah, mohon nanti bisa dipilih salah satu. Kalau tadi core isu yang ditemukan adalah tentang penyusunan SOP ya nanti yang diangkat nanti untuk rancangan aktualisasi nanti juga untuk yang penyusunan SOP seperti itu Bu Rahma. Kemudian Pak Vicky nggih, tadi guru Al-Quran hadis lebih menyoroti masalah kurangnya fungsi perpustakaan. Betul. Jadi kenapa fungsi? Karena kalau rata-rata Bapak Ibu sebagai CPNS menyoroti Sarpras ya sekali lagi kalau sarana dan prasarana itu adalah bukan ranah Bapak Ibu nggih, karena Sarpras itu adalah ranah dari pimpinan ya untuk ada pengadaan dan nanti juga ada ketersediaan dana dan anggaran. Baik, nanti kalau hanya fungsi perpus kan nanti optimalisasi fungsi perpustakaan ya. Tadi ada penataan ruang dan ada program literasi digital madrasah. Nah, berikutnya ada Pak Gozi ya. Tadi kurangnya kemampuan pengoperasian teknologi HP ya. Tadi judulnya juga sudah tentang optimalisasi literasi digital ya. Hanya monggo nanti untuk pemilihan diksinya nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk Pak Hasim ya, ini juga tadi untuk di masalah ya atau di isu yang dimunculkan masih ada digitalisasi ya. Nah, mohon nanti bisa direvisi. Nanti cukup belum optimalnya pengelolaan arsip. Nah, sekali lagi, nah, nanti untuk penyelesaiannya, nah itu adalah optimal bisa digitalisasi arsip atau bisa nanti optimalisasi pengelolaan arsip. Nah, monggo nanti bisa disesuaikan lebih tepat yang mana. Kemudian Pak Hidayatullah tadi untuk yang penghulu. Nah, ini memang eh, kalimatnya atau katanya pengumuman kehendak, Pak. Atau memang sudah baku pengumuman kehendak nikah ya, Pak? Mana Pak Hidayatullah? Ya, memang itu memang dari sananya pengumuman kehendak nikah ya. Ya dari undang-undangnya pengumuman Oh, kehendak perkawinan. saya pikir bisa digantikan informasi ya, tapi memang kalau sudah dari regulasinya, jadi memang intinya kan menginformasi tentang kehendak nikah gitu ya, Pak ya. Betul, betul Bu. Oke, baik. Jadi nanti untuk yang divisi dan piagam penyebab krusialnya nanti bisa diberi tanda. Nah, ini nanti saya bisa memberikan saran ya, nanti untuk judulnya adalah pemanfaatan media sosial sebagai apa ya pengumuman kehendak nikah ya, karena lebih fokus kan tadi di media sosial nih Pak Hidayatullah. Kemudian Bu Hidayatun nih tadi penyuluh tadi sudah bagus nih peningkatan media penyuluhan yang interaktif. Kemudian Bu Istiahatul ya tadi guru PKN ini juga untuk pemanfaat teknologi
pemanfaatan aplikasi Canva ini juga sudah cukup inovatif. Ya, mungkin itu Bapak Ibu review ya, dari kelompok 2. Nah, secara umum mohon nanti untuk penyelesaian gagasannya itu agar terlihat dampak atau efeknya setelah kegiatan habituasi. Itu nggih Bapak Ibu, mungkin itu cukup dari saya untuk agenda pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini. Nggih, bisa saya akhiri nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu. Oke, Bu. Bu. nggih, kemudian jika tugas kelompok ada yang belum terselesaikan, Bapak Ibu masih punya kewajiban untuk asinkronus, nggih, monggo nanti bisa terselesaikan. Namun untuk yang LK, yang tugas individu apabila sudah diupload, eh, untuk revisi-revisi ini cukup Bapak Ibu tulis untuk pengembangan ataupun perbaikan di tugas pada agenda-agenda berikutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Bisa saya akhiri nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu. Mbak Saya Fitri, tambahan? Terima kasih Mbak Rizka. Apa ada yang bertanya Bapak Ibu? oh saya Bu mau izin tanya. Oh, nggih. Apakah dibolehkan untuk bertanya di luar forum sinkronus, misal Boleh, ya boleh. Bu Boleh. Rizka? Ya, oke. Monggo nanti bisa japri gitu saja nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu, saya akhiri. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi sampai siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya Bapak Ibu dan membawa berkah untuk kita semua. Oke, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Izin lift Bapak Ibu. Bu Rizka, terima kasih. Nuwun Bu Rizka, matur nuwun. Sama-sama. Terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah tadi materi dari Bu Rizka. Untuk selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4 di kelompok 3 dan 4 nih. Bisa langsung live atau mau perlu diskusi di kelompok ini? Yang di sini kelompok 1-2 Ibu. Oh ya, kelompok 1-2 ya. Oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengerjakan penugasan-penugasan. Bu, terima kasih. Ibu.